lagi ya? Ada nomor. Ini lagi enggak. Nama coba ada email. iCloud. Mun iPhone tanuro mah. Tanuro ke email. Apa man bibir man, apa bibir man. Udah zoom. Jadi kung na-zoom lang naman na yun. Makasama nang bisa ko. Yun yun. Tanang lagi ka ano yun. Dik, matiin percobaan. Ini puno ba yun? Untung kok enggak saya melebih ambil password dah. Dodi gelo kok tak ada mamah ya dah jangan kok. Ben sampai nerima aja ya. Kemarin sampai mulai tetap. Tak ibarat entai nata ke kok ini. Oke, kami mulai ya. Iya baik Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan yang hadir di meeting sosialisasi PKL ini dan para teman-teman mahasiswa, mahasiswi Fakultas Teknik yang hadir di sosialisasi PKL ini. Jadi saya selaku Ketua Panitia PKL, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di sosialisasi daring PKL ini dalam keadaan sehat walafiat. Salatuhu wassalamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang yakni adanya iman dan Islam. Untuk menyekat waktu ya biar tidak terlalu lama saya mulai sosialisasi praktek kerja lapangan PKL ini tahun 2025
Jadi pertama itu tujuan PKL itu apa? Ya, jadi tujuannya bahwa tujuan PKL itu satu, mahasiswa memiliki pengalaman dengan menerapkan ilmunya. Jadi selama mahasiswa itu kuliah di Fakultas Teknik, bisa menerapkan ilmunya di tempat instansi, di tempat PKL-nya nanti. Yang kedua itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan kemampuan profesional atau keahliannya. Jadi ini PKL ini adalah kesempatan untuk mahasiswa untuk bisa menerapkan keahliannya dalam kemampuan profesional. Yang ketiga itu memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang prosedur kerja dan peraturan teknis di dunia kerja. Jadi yang nomor 3 ini mahasiswa itu akan mempunyai pengalaman, ya, bagaimana di dunia kerja itu prosedurnya itu bagaimana, teknisnya itu bagaimana, itu untuk memberikan pengalaman, ya, dan pemahaman untuk mahasiswa. Yang keempat itu mahasiswa memiliki keahlian profesional, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Jadi nanti di tempat PKL itu saya harap mahasiswa itu bisa melaksanakan keahliannya dengan profesional, disiplin dan bertanggung jawab gitu. Terus selanjutnya ini timeline PKL, ya. Timeline PKL itu dimulai tanggal 20 September 2025. Jadi hari Sabtu mahasiswa itu boleh mengajukan permohonan surat PKL kepada penitia nanti, ya. Nanti ada link downloadnya, bagaimana pembuatan suratnya juga, ya. Terus pengumpulan laporannya itu nanti tanggal 15 Januari 2026. Jadi masih punya waktu yang lama mahasiswa untuk melaksanakan PKL. Nah, untuk tempat PKL-nya itu mahasiswa harus memilih industri. Yang kedua itu sekolah atau pesantren. Terus yang ketiga itu lembaga pemerintah. Nah, untuk catatannya ini, ya, catatannya ini biasanya mahasiswa informatika sama mahasiswa teknologi informasi. Ya, jadi lembaga pendidikan minimal setingkat SLTA. Bisa SMA, bisa MA, bisa SMK. Terus yang kedua ini khusus santri. Jadi khusus santri ini wajib melaksanakan PKL di dalam lingkungan pondok pesantren Nurul Jadid. Khusus santri, ya. Terus mekanisme pelaksanaan PKL ini prosedurnya. Jadi mahasiswa itu harus memenuhi persyaratan umum. Jadi SKS-nya cukup, yang lalu ngambil mata kuliah PKL itu. Ya, ini persyaratan umumnya, ya. Yang kedua itu mengisi pendaftaran, ya. Mahasiswa itu wajib mengisi pendaftaran. Di buku pedoman PKL itu ada link mengisi pendaftarannya, lalu menunggu verifikasi dari panitia. Jadi setelah mengisi nanti oleh panitia itu diverifikasi ini siap apa enggaknya, itu nanti masih diverifikasi. Lalu mahasiswa membuat surat permohonan PKL. Jadi mahasiswa itu nanti ngeprint surat permohonan PKL. Jadi seperti ini, ya. Jadi ini surat permohonan tempat PKL-nya ini seperti ini. Jadi nomor surat ini nanti minta kepada Bapak Muhyiddin atau Bapak Wali, ya. Untuk nomor surat PKL ini bisa ditulis tangan. Setelah itu ini yang merah ini untuk bulan. Jadi bulan apa pengaduannya? Ini saya contohkan, ini bulan 5, ya. Jadi kalau sekarang nanti bulan 10, ya kita tulis bulan 10. Ya, ini harus dihitam, ya. Ini dikasih merah ini untuk yang dirubah. Nah, jadi ini merah Bapak Ibu, kalau pimpinannya itu perempuan ya pakai Ibu, kalau pimpinannya itu laki-laki berarti menggunakan Bapak gitu. Terus di sini itu tempat PKL-nya itu di mana? Nah, jadi kita tempat PKL-nya itu di mana, dan di tempat itu ada berapa mahasiswa. Ya, kalau teman-teman itu contohnya di PLTU
mahasiswa FT itu mau ke PLTU ini 3 orang. Jadi di sini dikasih 3 orang nanti, ya, dengan satu nomor surat ini, begitu. Nah, ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu ya. Nah, dan tempatnya itu di bagian apa di sini, ya. Pokoknya yang merah ini diisi, lalu minta nomor surat dan tanda tangan dekan Fakultas Teknik, begitu. Nah, setelah membuat surat permohonan, lalu melaksanakan PKL. Ya, jadi suratnya itu dikasihkan instansi, nanti ada surat balasan biasanya dari instansi itu. Maka kapan bisa melaksanakan PKL-nya itu sesuai dengan yang diajukan mahasiswa tadi, begitu. Terus yang ini belakangan ya, ini salah ya, mohon maaf salah. Jadi dari membuat surat permohonan PKL itu di sini ada mengisi form surat balasan sudah diterima dari tempat PKL. Oh ini ya. Jadi nanti setelah mahasiswa itu membuat surat permohonan PKL itu harus ada surat balasan dari instansi. Ya, jadi dan mengisi surat balasannya itu. Ya, linknya sama dengan mengisi pendaftaran ini, mengisi pendaftarannya. Jadi lalu mengisi judul, ya, judul PKL-nya, laporannya itu apa. Setelah itu menunggu ACC judul dari penitia. Jadi judulnya itu nanti masih di ACC apa tidak. Ya. Setelah itu baru mahasiswa itu melaksanakan PKL, gitu. Terus selanjutnya itu prosedur pelaksanaan PKL. Nah, jadi pertama itu harus membuat perencanaan. Jadi mahasiswa itu melaksanakan PKL itu harus mempunyai perencanaannya itu bagaimana di tempat PKL nanti, bagaimana itu harus mempunyai perencanaan. Ya. Setelah itu konsultasi dan pengarahan dari PL. Ya, jadi pendamping lapangannya ya di tempat instansi itu pasti nanti harus ada pendamping lapangannya. Siapa pendamping lapangannya itu terserah instansi. Setelah itu konsultasi dan pengarahan dari DP, dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya sudah kami share, siapa saja dosen pembimbingnya mahasiswa sudah kami share. Setelah itu membuat laporan PKL. Nah, laporan PKL-nya itu nanti diunggah di laporan PKL. Linknya hanya satu linknya nanti, ya itu awal pendaftarannya itu harus menggunakan email itu saja, tidak boleh gonta-ganti email. Jadi satu email ini satu upload nantinya. Setelah itu mitra mengisi survei kepuasan. Jadi ada kepuasan untuk mitra. Nanti linknya saya kasih juga ya. Lalu selanjutnya prosedur untuk mendapatkan surat tuntas PKL. Jadi setelah melaksanakan PKL, mahasiswa itu harus mendapatkan surat tuntas PKL. Nah, jadi satu itu penitia memeriksa kelengkapan laporan PKL. Jadi penitia ini akan mengecek mahasiswa itu lengkap enggak laporannya. Nah, kalau sudah lengkap mahasiswa itu menunggu surat tuntas PKL. Ya, nanti surat tuntas PKL itu oleh penitia akan diupload di Google Drive. Nah, sehingga mahasiswa itu bisa mendownload nanti di Google Drive. Jika di Google Drive itu tidak ada nama mahasiswa surat tuntasnya, maka berarti panitia belum memeriksa kelengkapannya masih. Bisa jadi kurang kelengkapannya. Ya, jadi kalau kurang nanti akan dikasih informasi oleh panitia kelengkapannya yang kurang itu apa saja. Ya. Jadi link atau Google Form itu harus terisi semuanya. Nah, sehingga mahasiswa itu akan mendapatkan surat ketuntasan dari panitia, begitu. Terus prosedur surat permohonan tempat PKL. Ya, jadi surat permohonan tempat PKL itu mahasiswa membuat surat permohonan. Ya, tadi itu mahasiswa mendownload di buku pedoman PKL. Nah, mahasiswa meminta nomor surat kepada satu itu Bapak Muhyiddin Ahmad Muhyiddin, yang kedua itu bisa ke Bapak Muhammad Wali. Ya. Yang ketiga itu mahasiswa minta tanda tangan dekan kepada Bapak Mula. Ya. Ini catatannya, tanda tangan dekan tidak boleh ditunggu. Jadi kalau mahasiswa itu minta tanda tangannya sekarang, surat yang sudah ditanda tangan bisa diambil keesokan harinya, begitu.
Ya, jadi surat permohonan tempat PKL yang sudah ditandatangani ini kan bisa diambil keesokan harinya atau 1 hari setelah mengajukan tanda tangan dekan, begitu. Terus tugas mahasiswa PKL selama pelaksanaan PKL. Jadi ini tugas mahasiswa ya, nanti akan saya share buku pedomannya di grup ya, bagaimana buku pedomannya itu ya. Jadi mahasiswa tidak usah nanya, Pak, gimana PKL-nya? Dibaca buku pedomannya semuanya, di sana tuh jelas bagaimana prosedurnya ya. Oke. Ini saya nanti di sini buku pedomannya bisa di-download ya. Jadi download buku pedomannya di sini ya. Ini contoh buku pedomannya ya. Jadi buku pedomannya ini oleh mahasiswa wajib dibaca. Di sini lengkap ya. Saya kasih contoh ya. Nah ini. Jadi prosedur administrasi pengajuan PKL. Di sini juga mahasiswa telah memenuhi persyaratan umum. Tadi sudah mahasiswa aktif pada semester berjalan, mahasiswa telah menempuh minimal 110 SKS, lulus ya. C ini telah mengikuti dan lulus KKN. D ini memiliki sertifikat ospektren. Ini persyaratan umumnya. Nah, mahasiswa mengisi pendaftaran. Ini link untuk pendaftarannya. Jadi mahasiswa klik ini. Link ini harus hanya 1 email, tidak boleh gonta-ganti. Ya, jadi kalau nanti seumpamanya sekarang daftar, nanti akhir-akhir ketika hampir mau mengumpulkan laporannya, mahasiswa tinggal ngeklik ini lagi dengan menggunakan email itu lagi. Ya, sehingga itu tetap berkelanjutan formnya itu. Yang ketiga itu mahasiswa dapat melihat status pengajuan PKL melalui tautan ini. Jadi mahasiswa itu di ACC atau tidak, ini nanti melihat di sini. Jadi kalau dikasih warna namanya ya, dikasih warna biru berarti sudah di ACC. Ya. Kalau merah berarti belum di ACC. Ya. Yang keempat ini mahasiswa membuat surat permohonan tempat PKL dengan ketentuan. Nah ini A, membuat surat permohonan sesuai dengan template. Adapun surat ini untuk templatenya mahasiswa surat permohonan tempat PKL ada di sini. Ya, kalau diklik maka akan muncul ini. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Nah, yang B itu mengupload surat permohonan PKL dengan ketentuan ini. Upload surat permohonan PKL melalui link salinan yang tadi itu ya. Jadi formatnya seperti ini. Ya. Contohnya PDF dan diberikan nama. Ini formatnya berbentuk PDF. Surat permohonan, prodi, name, nama, tahun. Contohnya ini surat permohonan, teknik elektro, name-nya siapa, namanya seumpamanya Agus, tahun 2025. Tuh. Jadi ini semuanya sudah lengkap ya mahasiswa ini ya. Ini mahasiswa mengisi judul melalui link salinan. Judulnya tadi ya di atas juga ya. Mahasiswa dapat melihat status judul PKL melalui ini. Judul PKL-nya ya. Kalau judulnya sudah dikasih ACC warna biru berarti sudah di ACC. Kalau dikasih warna merah berarti belum di ACC judulnya. Berarti harus merubah judul begitu. Yang kedelapan mahasiswa judulnya dinyatakan diterima ini ya. Tautannya di sini nanti. Ya, mengetahui pembimbing PKL melalui ini. Jadi untuk mahasiswa yang tidak tahu nama pembimbing PKL-nya bisa dilihat di link ini. Begitu. Oke, ini prosedur pelaksanaannya sudah saya jelaskan tadi. Ya. Ini nilai PKL mahasiswa akan diberikan apabila instansi tempat PKL telah mengisi survei kepuasan pada link ini. Jadi tempat PKL seumpamanya di PLTU, maka instansi PLTU ya di POMI, seumpamanya di POMI, maka harus mengisi survei kepuasan ini. Ya. Kalau sudah mengisi maka akan ada nilai PKL akan keluar begitu. Ini tata tertib peserta PKL ya, dibaca nanti ya. Ini sudah jelas.
Ini prosedur ini ya. Ini prosedur penerbitan surat tuntas PKL. Ya, tadi sudah dijelaskan juga ya. Di sini cara penulisannya ya. Cara penulisan laporannya. Ya, ini. Ini rencana kegiatannya bagaimana di tempat PKL. Nah, di sini buku laporan hariannya selama di PKL atau logbooknya. Nah, lalu ini ya, contoh cover depan di laporan PKL ini seperti ini. Bisa di-download di sini ya. Download. Ah, ini tahunnya belum saya ganti ya. Jangan lupa tahun diganti nanti ya. Kalau 2025 diganti 2025, kalau 2024 2024. Tapi kan mahasiswa sekarang kan 2025 semua, maka di sini diganti 2025 begitu. Ini bisa di-download linknya di sini ya untuk contoh cover depan laporannya. Di sini contoh cover keduanya mahasiswa itu ya. Ini halaman pengesahannya ya. Halaman pengesahan ini harus ada tanda tangan pembimbing lapangannya itu siapa dan dosen pembimbingnya itu siapa. Harus tanda tangan, lalu tanda tangan ketua program studi. Kalau teknik informatika berarti di sini Bapak Wahab. Kalau teknik elektroda berarti Bapak Fuad. Kalau teknologi informasi berarti Bapak Faid. Begitu. Ini contoh lampiran yang kata pengantar di sini ya. Ya, yang merah ini diganti ya. Kalau kaprodinya teknik informatika berarti ya tetap Pak Wahab ya. Cuma dikasih hitam ya. Nah, dosen pembimbingnya itu siapa? Nah, dosen pembimbing lapangannya itu siapa? Ya. Di sana tuh siapa nama dosen pembimbing lapangannya? Itu diganti. Dan seterusnya ya. Bisa dibaca ya. Ini di sini lengkap semuanya, cara penulisannya ya. Jadi mahasiswa tidak usah nanya lagi ke penitia, dibaca semuanya maka akan mahasiswa akan paham ya cara pembuatannya. Ini form kegiatan hariannya ya bisa di-download di sini. Di sini form penilaian dari Dudi itu di-download di sini. Ya. Jadi di-download pedoman praktek kerja lapangannya ini lalu dibaca ya. Untuk PKL bisa mahasiswa ajukan Sabtu ini tanggal 20 ya, sesuai dengan deadline-nya. Jadi dimulai PKL-nya itu tanggal 20 September. Ya, pengumpulannya masih lama. Oke. Cukup sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa yang masih kurang dipahami. Mohon Pak, mohon izin Pak. Ya, monggo. Siapa ini? Gini Pak, Muhammad Herul Yakin Pak. Ya. Mau izin perihal pelaksanaan dari PKL ini apa boleh secara berkelompok Pak? Dan apabila boleh, apa itu boleh misalkan salah satu anggota atau beberapa anggota kan kelompok itu kan banyak anggota Pak ya, misalkan 3 orang atau 4 orang. Nah, masing-masing anggota kelompok ini dosen pembimbingnya beda-beda Pak. Apa itu boleh Pak? Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan di Telegram saya, termasuk di WA saya ya. Jadi PKL itu bisa berkelompok, tapi laporannya tetap satu-satu. Ya. Jadi PKL itu, namanya PKL itu ya mandiri sendiriannya. Cuma bisa berkelompok, maksudnya di tempat PKL itu boleh berkelompok. Begitu. Contohnya ini, ya Muhammad Rozikin ini dosen pembimbingnya saya seumpamanya ya. Sedangkan saudara Miftahur Rahman ini dosen pembimbingnya mungkin Bu Eva. Ini satu tempat PKL di SMK seumpamanya, itu boleh saja. Ya, boleh saja. Ya, tidak apa-apa. Cuma nanti laporan akhirnya ya itu tetap satu-satu. Ya, tidak boleh kelompok juga kalau laporannya begitu. Ya. Baik Pak, makasih Pak. Ada yang ditanyakan kembali?
Mungkin yang lain? Ada Pak, saya mau tanya. Ya. Kalau seumpama mahasiswa itu sudah ada yang PKL atau sudah ada yang diterima itu bagaimana Pak? Untuk kepengurusan suratnya lagi. Oh ya, kemarin itu ya, sebelum ada keputusan dari pimpinan, ya, jadi ada beberapa mahasiswa yang sudah mengajukan surat permohonannya dan itu bisa tetap dilanjut, ya, PKL-nya tetap dilanjut dan dosen pembimbingnya harus sesuai dengan yang sudah di-share oleh panitia, begitu ya. Itu masih tetap berlanjut ya. Untuk prosedurnya sesuai dengan yang sudah saya jelaskan. Surat permohonannya kan sudah tadi, ya kan? Tinggal mengupload berarti kan? Tinggal mendaftar dulu ya. Mahasiswa itu mendaftar di form Google itu, Google Form-nya, lalu upload surat permohonannya, nanti surat balasannya juga ya. Sesuaikan dengan itu sudah. Oke, ada lagi? Ya, bisa dipahami ya? Iya Pak, bisa dipahami Pak. Terima kasih. Mungkin yang lain sudah paham semua? Oke, monggo. Ya, Saudara Maredin, monggo yang mau bertanya. Salah tekan Pak, mohon maaf. Oke. Untuk apa? PPT-nya nanti saya share di grup informasi PKL. Nanti mahasiswa itu bisa mendownload di sana dan masuk buku pedomannya, ya bisa di-download di sana. Oke. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kami tutup sosialisasi PKL hari ini. Nggak ada ya? Sudah mungkin Pak. Sudah Bapak. Sudah Pak. Ini Mbak Via ini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Ya. Semisal tempat magangnya sama, apakah boleh ini untuk judul laporannya boleh sama atau tidak boleh sama, Pak? Nah, untuk judul laporannya namanya kan masing-masing ya tidak boleh sama. Wah. Ya, Pak. Ya. Mungkin yang lain? Terima kasih. Oke, mungkin Bapak siapa ini? Ahmad. Ya, Ahmad Syahabillah. Ya, monggo yuk. Izin bertanya Bapak, Ya. untuk lokasi tempat diskusi PKL, itu apakah mesti perlu persetujuan dari dosen pembimbing, Pak? Kalau persetujuan dari dosen pembimbing tidak ada, cuma konsultasi kepada dosen pembimbing. Untuk tempat PKL-nya mahasiswa cari sendiri itu mau di mana, begitu. Nah, jadi untuk tempatnya bisa konsultasi kepada dosen pembimbingnya. Pak, sebenarnya saya ya dosen pembimbing PKL-nya. Pak, saya mau PKL di SMK Nurul Jadid, bagaimana Pak? Nah, kan konsultasi. Oh, kamu lebih cocok di sini aja. Itu mungkin ada masukan dari dosen pembimbingnya begitu. Kalau tidak ada masukan ya monggo langsung di SMK saja paling begitu. Ya? Paham ya? Baik, Bapak. Oke. Cukup sekian dari saya. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian, mungkin kurang jelas penyampaiannya, saya mohon maaf dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ngundur diri dari meet ini. Bu, ini keluar sudah? Iya.